bidang harus dapat membantu memperbaiki investasi di DKI Jakarta, termasuk memperbaiki Indonesia dalam seluruh ilmu bisnis, sehingga peringkat Indonesia yang saat ini jeblok 129 itu bisa kita dorong untuk mencapai peringkat rata-rata negara Asia Timur. Dan hasil ini saya kutip dari dokumen dari Ibu Farida dari FC. Kalau bisa kita mencapai target ini Pak, 73 itu pada 87. Kalau bisa 100 saja dulu, satu cita-cita kita. Barangkali Bu Wagub dan Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, tidak ada maksud kami untuk sulit kawan-kawan, tapi karena ini berbeda tanda kita di mata masyarakat. Kemudian, terima kasih. Pak, untuk jawab dulu, saya pertama Pak untuk misalnya. Untuk bisa mempercepat dan memberikan kepastian waktu, kualitas dan biaya, kami akan sangat mendukung. Dan dari AFC untuk building permit itu Jakarta itu untuk construction itu peringkatnya 70-an ya. Jadi tidak jauh sekali Pak. Peringkatnya 70-an dan kita ini akan terus kembangkan supaya bisa lebih peringkatnya meningkat. Jadi kita bandingkan dengan Hongkong. Hongkong itu sekitar 6 bulan menyelesaikan building permit untuk ARS building. Sedangkan kita kalau kondisinya normal itu akan cepat. Karena sistem di P2B kita sudah benahi semua dan mudah-mudahan tahun 2013 akan jauh lebih cepat. Dan permasalahan di sini perizinan itu tidak semuanya perizinan tidak semuanya ada di P2B. P2B itu adalah hilir dari suatu proses perizinan. Dimulai dari masalah tata ruang, kemudian ada AMDAL, kemudian ada kajian traffic, kemudian ada PU masalah banjir. Kalau salah itu saja terlambat, maka IMB akan tidak bisa keluar. Seperti terakhir adalah PKS, perjanjian kerjasama. Kalau dia di atas 5.000 meter boleh luas tanahnya tak ada SPPD. Ini juga akan sangat lama proses PKS. Sehingga biasanya mereka mengurus IMB itu dari awal dia memasukkan berkas sampai keluar IMB-nya. Jadi yang akan kena masalah adalah P2B lama sekali mengeluarkan IMB. Kalau kita lihat data di P2B, itu yang sudah selesai proses teknisnya itu sangat banyak. Tapi PKS-nya yang tidak selesai, bukan karena diperlambat, mungkin di unit terkait, tapi memang ada permasalahan teknis maupun non-teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu menyebabkan pelayanan sedikit terlambat. Tetapi ada masalah lain yang kami perlu tegaskan di sini. Dengan adanya PTSP, jadi pelayanan terpadu satu pintu, yang mana berkas awal masuk ke sana dan keluar dari sana, apalagi nanti yang menandatangani adalah kepala unit PTSP itu. Jadi secara hukum pada saat izin itu ditandatangani oleh pejabat PTSP, maka semua tanggung jawab akan beralih secara hukum kepada pejabat itu. Dan ini juga harus diatur teknisnya seperti apa, karena memang sedikit berbeda kalau dia perizinan administrasi dengan perizinan teknis. Kalau di Hongkong kami kemarin diskusi, tidak ada toleransi untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan itu. Berapa lama pun sejauh itu belum bisa dipenuhi oleh konsultan perencana, tidak akan bisa keluar. Bila perlu ditolak itu. Sehingga inilah DP2B didampingi oleh tim penasehat yang semua profesional dari luar, yang kita tidak bisa intervensi sejauh rambu-rambu teknis prinsip itu tidak bisa dilakukan. Tetapi yang sifatnya minor kami jadikan catatan saja, jadi tidak akan mempengaruhi proses. Tapi yang sifatnya prinsip itu tidak bisa. Bila perlu kita tolak bisa. Jadi seperti itu prosesnya, permasalahan teknis. Permasalahan administrasi juga, lengkapnya suatu proses, lengkapnya suatu persyaratan yang dipenuhi belum tentu itu benar. Itu baru persyaratan menurut permintaan. Seperti misalnya harus ada A, B, C, D, ya betul. Tetapi setelah
ternyata dia tidak valid. Ini untuk bangunan gedung seperti ini itu memang complicated. Tetapi dengan ranking 70-an sebenarnya kita sudah cukup bagus. Tapi ke depan kita harus tekan ini. Bagaimana caranya harus turun terus, jangan level 70 lagi. Dan kami juga sudah menyiapkan sistem-sistem tahun 2013. Semoga atas dukungan semua teman-teman yang terkait, SKPD yang terkait, bisa mensupport proses perizinan seperti ini. Karena P2B itu adalah hilir dari semua permasalahan perizinan. Jadi biar ibaratnya di muara sungai, kalau dari hulunya tidak lancar, tidak bersih, maka di hilir kami selalu dihujat, Pak. Baik itu dari peruntukan tata ruangnya, kemudian dari dan lain sebagainya. Yang lebih penting lagi, kami memang sudah sampai di kecamatan, Pak. Memang pelayanan itu mendekat kepada masyarakat. Kalau memang ini akan ditarik ke DPSD di wilayah di wali kota, ini memang secara teknis akan memberatkan masyarakat. Tapi kami sudah handle dengan online system. Mudah-mudahan itu bisa berjalan tahun 2013. Kami akan siapkan 2 sistem, online sama manual. Yang belum siap menggunakan manual, yang sudah siap online. Kalau semua sistem perizinan bisa online, Pak, maka tidak akan sulit mengurus izin. Karena semua bisa diklarifikasi. Kecuali pada saat izin itu dikeluarkan, itu perlu klarifikasi keaslian dokumen. Pada saat itu saja perlu ketemu. Tapi kalau begitu dilihat itu tidak ada yang asli, maka dibatalkan semua proses. Maka izin itu dicabut kembali. Yang penting pada saat memulai proses perizinan itu bisa dilakukan dengan online system. Orang tidak perlu harus datang ke suatu tempat yang akan mengakibatkan traffic padat, kemudian juga host dan lain sebagainya waktu habis. Kalau semua sistem perizinan di Jakarta bisa dimulai tahun 2013 dengan sistem online system, saya kira TPSD juga tidak terlalu besar pengaruhnya di situ, karena semua bisa diakses dari rumah masing-masing. Tapi yang paling prinsip tadi, Pak, seandainya DPSD ini diberlakukan, terus kemudian pejabat DPSD menandatangani dokumen perizinan, maka konsekuensinya adalah semua permasalahan teknis yang ada di dalam dokumen itu menjadi tanggung jawab yang menandatangani izin itu. Jujur saja secara pribadi saya senang, Pak, di P2B itu, tapi secara politis apa itu pas. Kalau saya diambil tanggung jawab teknisnya, senang banget saya. Tapi nanti lanjutan dari permasalahan itu, ini yang perlu kita bahas. Sejauh mana pejabat DPS itu bisa menandatangani dokumen yang jenisnya seperti apa. Mungkin nanti bisa dikaji sama biro hukum. Karena di sini kita masih ada dilema. Apakah kita menggunakan undang-undang penanaman modal atau undang-undang otonomi daerah? Ini juga sedikit berbeda gitu, Pak. Mungkin nanti Ibu Yayu bisa melihat yang mana yang terbaik. Yang penting semangat kita adalah memberikan pelayanan yang tercepat, terukur baik dari waktu, kualitas dan biaya. Kalau semangat kita sudah sama, saya kira tidak ada masalah. Terima kasih. Ini gini Pak ya, saya setuju apa yang maksudnya Pak Putu. Nanti bisa dijawab dari Ibu Hidayah. Prinsip kami itu bagaimana pelayanan cepat, jelas, murah, semua mutunya semua jelas. Memang kami kemarin sudah berpikir kalau dipindahkan ke kantor wali kota, ini yang membuat macet dan membuat biaya. Kami justru inginnya semua pelayanan itu selesai di kelurahan sebetulnya, maksimal di kecamatan. Nanti mungkin Pak Sulis bisa laporkan itu ya, kita tanggal berapa tahun depan kita semua sudah jaringan fiber optik. Jadi masalah Bapak soal broadband, soal kapasitas itu tidak ada masalah lagi, Pak. Jadi pelayanan semua pasti tidak masalah secara teori jaringan. Namun presiden dari Ibu Ida, kalau semua ditarik ke sini, kami sebenarnya tidak sesuai dengan pikiran kami. Kalau masih ditarik ke wali kota, jadi kalau ditarik satu pintu, betul, kami ingin satu pintu. Kalau soal Pak Putu dan soal teknis itu secara hukum gampang. Secara hukum tetap Bapak yang harus tanda tangan. Jadi ini ibaratnya seperti broker gitu loh.
Jadi dia baru akan tanda tangan, makanya kalau ada sistem online gampang. Setelah dapat dari Bapak, lolos, baru dia nyatakan. Tapi wewenang hukum bukan di beliau, tetap di Bapak. Nah, soal hukum gitu ya. Tapi setelah izin untuk pengusaha, dia dapatkan satu tanda tangan, berarti sudah izin. Tapi ini untuk dapatkan izin, dia harus teknisnya harus dari SKPD yang bersangkutan. Dia bukan berarti Bapak melepaskan tanggung jawab. Ini selesai sudah. Tapi yang pasti pemohon tidak perlu datang ke banyak tempat untuk pemohon. Inti kan itu. Hanya sekarang yang perlu kita pertanyakan, apakah PTSP ini siap dipindahkan besok ada di semua kantor kecamatan, bukan di kantor wali kota. Dia ada di semua kantor kecamatan. Ini pemikiran seperti itu. Semangat sudah sama. Karena semua yang hadir kan sudah mengerti. Kita tidak ingin siapapun pemohon ini kita persulit. Semua jelas. Jadi sistem IT akan jelaskan mampu atau tidak lakukan ini nanti. Bisa jelaskan secara teknis. Mungkin sebelum Bu Ida, mungkin Pak Suis jelaskan secara teknis bagaimana dengan fiber optik yang dipasang sampai di kelurahan, sampai semua dinas, sampai di balai kota. Ini semua data bisa kita proses dengan cepat. Pak Suis jelaskan ya. Terima kasih Pak Wagub. Jadi langsung akan dijelaskan bahwa atas perintah Pak Wagub kita akan menggunakan topik sampai Semarang KPU pertama pada tanggal 22 Januari. Pas akhir masa 100 hari pertama dulu menjabat akan kita hyper semua sampai kecamatan. Di kecamatan itu secara teknis besaran bandwidthnya adalah 100 Mbps. Saya kira cukup 100 Mbps. Tidak perlu sewa lagi nanti Pak. Dan itu tidak perlu sewa lagi. Dan itu di maintain nanti maintainnya ya nanti lembaga tertentu kita sediakan. Tapi jangkauan berikutnya akan sampai kelurahan. Semua aset-aset ya, mungkin nanti pakai broadband lagi. Dan di setiap node kelurahan itu, kecamatan yang kita bicarakan ini akan disiapkan wireless LAN yang broadband, yang super wifi yang 100 mega. Dan itu diutamakan untuk lalu lintas intranet. Jadi jalur-jalur intranet dan internetnya juga kita siapkan. Tentunya dalam PTSP ini yang kami harapkan adalah yang bisa dikerjakan oleh loket rumah, artinya seperti Pak Perusahaan ini sangat setuju bahwa loket yang bisa disampaikan lewat internet itu bisa dilewatkan internet, dan yang verifikasi nanti dilewatkan intranet. Saya kira itu akan bukan menghambat tapi mengurangi gerakan-gerakan mobilitas orang yang seharusnya datang ke tempat-tempat tertentu. Polisi Pak kami laporkan sekarang lagi dalam pemasangan penggalian fisik ke mana, ke kecamatan. Kemudian penempatan server, tentunya harus ada server. Di Diskominfo menyiapkan data center, dan kita juga sudah menyiapkan data recovery centernya, DRC-nya. Yang tentunya DRC itu tidak bisa diumumkan, nanti dikasih tahu tertentu di mana tempat dan lokasinya. Tapi data center ada di lantai 3 yang sedang kita rapikan semua dengan bandwidth intranet yang cukup besar. Saya kira itu Pak, sementara. Terima kasih. Jadi gini Pak, Bapak tinggal kaji, menurut kita kan semangat sudah sama. Kalau cuma soal menafsirkan mana undang-undang, mana pergub, mana itu, aduh, namanya juga kalau langgar untuk kebaikan rakyat kenapa gitu? Itu bisa perbaiki perda. Jadi kita segala hambatan itu peraturan dibuat untuk kemudahan warga, bukan warga dibuat untuk peraturan, jangan dibalik bolak-balik. Ya, bisa Ibu sampaikan supaya kawan-kawan SKPD bisa tahu apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan ada 4 hal atau 4 lembar yang kami ingin laporkan. Mohon izin bisa di.
tinggal di manapun, jadi bukan berarti masa zaman teknologi masih bangun kantor besar-besar. Kita ini kan cuma pengen menaruh berkas, mendaftar. Itu untuk orang yang manual. Kalau orang yang bisa mendaftar lewat internet, lebih baik lagi upload. Jadi tinggal di saling intranet bicara izinnya mana, udah dapat izin. Jadi cepat sekali. Dia bukan berbicara nanti kelurahan mesti dibuat besar sekali. Kampung, jadi nanti kelurahan semua dinas ada wakil, kantor camat semua dinas ada wakil. Bukan seperti itu loh. Baik, kita mau kejar foto itu, jadi semua. Tapi ada satu orang yang tanda tangan yang mengontrol itu konsep ya Pak. Tadi Bapak bisa. Langsung halaman 6. Halaman 6. Selama DSP tingkat provinsi bicara modal Pak maksudnya lahir tahun 2010 dan DSP tingkat kota lahir 2011. Jadi ini 11 pertama, jadi belum definitif Pak. Satuan tingkat wilayah kota. Yang kedua, kewenangan. Kewenangan ini untuk memproses dan menandatangani dokumen perizinan ada dua kata, belum dilimpahkan atau belum didelegasikan, sehingga masih berada di SKP terkait. Karena memang ada dua perda. Perda pertama perda 10, yang kedua perda sektor. Ada perda tentang apa namanya hidup, perda tentang tenaga kerjaan dan sebagainya. Yang ketiga, 6 UKPD masih melakukan pelayanan perizinan di loket masing-masing. Seperti itu. Maka kita mencoba input untuk tingkat provinsi dan tingkat kota. Yang keempat, SOP. Pada 6 SKPD belum disusun dengan Pergub nomor 24/2012 tentang penyusunan peraturan SOP. Jadi SOP-nya juga masih mungkin berdiri sesuai dengan ISO-nya masing-masing, Pak. Sehingga belum bisa dibuat matching apalagi dibantu dengan sistem IT oleh ISC. Berikutnya adalah SDM. SDM-nya masih hidup pada masing-masing organisasinya. Belum menjadi bagian dari inherent dalam SKPD itu, Pak. Berikutnya, hubungan jumlah dan komposisi jumlah personel seperti disampaikan Pak Darman, ada yang tiap hari menetap, ada yang ganti-ganti orang, bahkan banyak yang berbeda dengan orangnya, sehingga bagaimana mau jalan kalau tidak dengan orangnya yang menjadi back office. Yang berikutnya anggaran belum mandiri masih numpang, kecuali di UPT temannya Pak Darman sudah UPT tinggal sudah menjadi KPA sendiri. Untuk yang di wilayah kota masih di bagian tata laksana. Dan terakhir sarana prasarana yang belum memadai. Baik, dari permasalahan ini kami mengajukan pemecahan masalah. Pertama, penguatan kelembagaan dalam bentuk SKPD, badan atau dinas. Sesuai dengan saran dari UKP 4, kemudian Departemen Negeri dan Bangda, kemudian rapat Menteri Perekonomian, Koordinator Perumahan, maka bentuknya badan pilihan. Pelimpahan atau pengendalian kewenangan, penandatanganan dan pemberian perizinan. Dari apa yang disampaikan Pak Putu, maka kami menyampaikan kepada Bapak atau kepada pimpinan agar kiranya hati-hati, tidak selalu kalau dilimpahkan itu utuh, tapi kalau didelegasikan bisa sebagian sesuai dengan resiko, kemudian aspek hukum, maka diberikan sebagian dulu pada aspek yang menengah ke bawah untuk yang tetap pada SKPD yang bersangkutan untuk sementara waktu sambil kita akan running by going. Berikutnya, penegakan Input 129/2011 dan 18/2012. Input ini banyak kurang ditaati oleh beberapa SKPD. Dan kemudian untuk berikutnya, SKPD UKPD menimbulkan SOP dengan Pergub 24/2012 dan ini tentu saja dikawinkan antara SOP yang ada pada ISO dengan kebutuhan sekarang untuk sinkronisasi dengan suatu sistem mekanisme terpadu. Berikutnya, penetapan SDM yang bertugas DSP sesuai dengan Pergub ini dilakukan penetapan gubernur, jadi mutasi masuk menjadi jajaran itu. Yang keempat, yang berikutnya yang kelima, setelah jadi SKPD nantinya maka penetapan kode rekening SKPD diikuti dengan penetapan pejabat pengelola keuangan. Ini terutama di kota anotasi. Dan yang terakhir mempercepat penyediaan perkara sesuai dengan Pergub 71/2012 itu standarisasi ruangan PTSD. Nah, kemudian dari sini kami memberikan saran rekomendasi kepada Bapak pimpinan. Pertama, jangka pendek. 3 bulan pertama ini kami landaskan pada aturan Perda yang kita buat 2011 mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembentukan secara Polri itu hanya dalam waktu 3 bulan bisa dibentuk Perda. Untuk itu, 3 bulan pertama kami usul dan memproses Perda bersama Biro Hukum, Inspektor dan lain-lain terpadu. Kemudian ketika ini masih 3 bulan
Kalau dirasakan belum memenuhi padahal ini segera mau kita perbaiki, maka kita buat pergub pelimpahan penyerahan penelitian wewenang. Sebagian yang sekarang ada di unit-unit, mana-mana yang sudah kita inventarisir, dari mana yang resikonya tinggi, jangan dulu, resiko rendah, dan limpahkan. Ini bertahap, gitu. Ya, sedikit hati-hati. Kemudian yang ketiga, penetapan pergub tentang pemindahan mutasi pegawai personel. Kemudian yang keempat, untuk wali kota membuat penetapan PPTK di sampel pelayanan terpadu tertentu, karena ini di tingkat kota. Kemudian masing-masing SPB segera menyalurkan SOP-nya, dan kami dari Biro Kota siap melakukan pendampingan. Dan kemudian jangka menengah 6 bulan. Jadi bulan keempat sudah bisa kita laksanakan dengan kata segera lakukan pelimpahan kewenangan tadi atau penelitian kewenangan. Satu, penandatanganan. Yang kedua, pelimpahan atau penelitian pemberian izin non izin. Karena ini benar Pak, izin ini tidak sekedar sebagai tanda sah bagi masyarakat, tapi ini juga garansi bagi masyarakat jika ada kemampuan dari kita. Jadi kita dituntut kita DLKN, kita memberikan garansi bahwa itu benar, tanahnya benar, rancang bangunnya benar, prosedur benar, maka jadi tidak sembarang izin dikeluarkan kita masyarakat puas, tapi bagaimana kalau ada yang korban. Ini yang kita hadapi. Urutan kelengkapan dan dokumen. Kemudian yang nomor 3, jangka menengah ini penyusunan penetapan SPM dan SP. Jadi 3 bulan utama SOP-nya, tahap berikutnya SPM dan SP. Sekarang ini SPM yang ada kebanyakan baru pada pergub. Di ideal pernah mendagri per SPM karena merupakan tentang kinerja antara kepala SKP dan gubernur, maka bentuknya pergub. Kalau untuk SOP bisa kepala SKPD atau bahkan kepala UPT-nya. Nah kemudian untuk jangka panjang 1 tahun kami usulkan kepada Bapak, kiranya pertama dalam 1 tahun ini bentuk kemudian berjalan, kita monitoring dari situasi secara ketat. Kemudian yang terakhir mengembangkan sebagaimana yang tadi disebutkan paling akhir. Ini pokok-pokok pemikiran kami dan tolong pola pikir yang lebih lama. Masih ada? Maaf Pak, ini terbalik kita. Sekarang justru kami mungkin bulan Februari saja kita sudah pengembangan online yang Bapak pikir 1 tahun. Karena kemarin Bapak berpikir kan kita kesulitan masing-masing anggarkan. Mau FO, mau tarif, mau biaya. Nah sekarang saya pengen Bapak balik. Kami sudah siapkan pelayanan online. Nah bagaimana caranya supaya kawan-kawan ini bisa bantu jadi cepat. Bapak punya kesulitan bandwidth sudah tidak ada masalah. Ya sampai kecamatan. Nah intinya kami ingin ya tadi Bapak sudah siapkan standar pelayanan segala macam itu Pak. Itu sudah hampir tidak ada Pak. Dalam dunia maya online itu sudah tidak butuh kantor gitu Pak. Cuma kita butuh ada satu ruangan tertutup misalnya untuk mengolah data. Mereka pun bisa pakai lantai 3-nya kami sebetulnya. Dia masing-masing orang yang ngerti soal izin jadi penghubung. Kita untuk kerja itu sebenarnya kalau kita mau jujur ya, orang satu saja sudah terima asal semua mau jawab dari intranet dikirimkan semua ya, sudah langsung dia bisa putuskan ini izin bisa dikasih atau tidak. Karena semua bapak-bapak itu sudah online, dia begitu masuk, misalnya waktu saya ngantar berkas di kelurahan A, atau saya suka di kecamatan B karena di kedua, atau kantor wali kota C, saya begitu kasih di situ, asal petugasnya dia mau kirimkan, misalnya dia tidak ada bentuk soft copy, mungkin dia scan atau apa saya tidak tahu lah. Begitu dia lempar, semua dia scan ke dinas-dinas, semua bisa lihat. Konsepnya begitu kan. Jadi semua SKPD ini kerjanya itu ngintipin loket-loket komputer itu. Jadi ada apa langsung keroyokin kerjain. Mana porsi saya, mana tugas saya. Nah ini khayalannya jadi bukan jangka panjang gitu Pak. Yang pengembangan pelayanan secara online itu justru dalam 3 bulan ini kita mau kerjakan. Itu Pak. Jadi apa yang mau sampaikan itu yang dilakukan Singapura. Waktu kami sedang training, jadi sentra itu di Building Construction Agency di DCA itu orang bisa menginput dari rumah, bisa mengatur dari mana saja. Dan semua gambar arsitek, ya, gambar arsitek masuk di scan, masuk semua. Kemudian semua ada 16 instansi Singapura yang bidang public transport, semua itu sudah nongkrongin ini, nongkrongin visinya. Apa yang masuk hari ini? Ini
Kalau sudah beres, bilang beres. Kalau misalnya yang kurang, katakan gambar Anda ini kurang memenuhi aspek ini. Kemudian orang itu kan melihat apa peringatan dari kementerian ini, dan kalau tidak dari dinas ini. Bisa nggak Pak Sulis? Jadi konkretnya begini, kita sudah siapkan sistemnya. Nanti kami membantu infrastruktur jaringannya. Nah, kalau mau dilihat contohnya jaringan sekarang ini ada gawat gadget masing-masing coba buka DKI hotspot, TU baru. Kecepatannya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kecepatan minimal bisa satu. Bukanya di sana. Ada wifi sini. Ya, Coba ada sini. itu ada wifi-nya. Jadi semua bisa lihat. Wifi nyalain di sini. Jadi yang kita harapkan adalah di Tuhan juga sama seperti ini. Semuanya masuk. Bantu pilih masuk. Saya YouTube itu adalah memakan bandwidth yang paling gede karena gede. Nah, kita mengukur yang paling maksimal aja. Kalau image scan itu bentuknya di bawah, makan bandwidthnya di bawah video. Kalau makan bandwidth di bawah video, berarti masih sekitarnya kita maksimalin 100 mega. Dan kemudian bagaimana cara penggunaan antara internet dan internet? Kami pernah coba pada saat Pak Presiden menjadi kepala dinas pendidikan bahwa ada layanan yang lewat internet dan ada layanan yang lewat internet dan ada foto, ada sidik jari yang saat itu besarannya paling tidak 350 kbps untuk online. Mas Heru bisa kasih tahu Mas Heru berapa Mas Heru itu paket data beliau? Pakai data rata-rata untuk paket aja 1000 sekian itu per lembar, padahal gambar instalasi itu baru sampai 1500 lembar. Kompresinya? Paling 300-an. Iya, kita kompresi. 500 gambar seperti itu. Jadi nanti tinggal nanti sama pengembang aplikasinya minta ada modul kompresi untuk kirim dan di sini dekompresi lagi, dekompresi terus itu teknik. Saya kira Pak ya, nanti apapun program yang mau dibikin selalu konsultasi dengan Kominfo supaya jangan sampai kita memboroskan bandwidth atau apa gitu ya. Ya masa mau bunuh tikus sampai meriam gitu. Jadi kita mesti pas sama ya. Mungkin Pak Profesor, sehingga itu sudah kami hitung, itu bisa masuk dengan kecamatan. Tetapi tadi Pak dalam masalah boleh berusaha esensi, kami sebetulnya sama. Kami juga sering melakukan komunikasi dengan mereka. Karena kebetulan juga Jakarta janganlah jauh ketinggalan dalam memberikan pelayanan. Hanya kami juga masih tetap sama juga dengan mereka bahwa yang namanya konstruksi itu tidak bisa dirawat. Kalau hanya tampak bangunan boleh-boleh saja. Tapi keselamatan, keamanan, kenyamanan itu nomor satu. Ini yang memakan waktu lama dan yang memerlukan data besar. Ini yang harus kami tetap lakukan. Tapi kami punya target Pak, sampai tahun 2017 itu kita harus sudah setara dengan tapi memang kita harus bertahap lebih cepat, lebih baik. Tapi tahun 2013 harus ada akses dulu. Yang tadi menjadi masalah mereka itu sebatas mana unit teknis melakukan legalitas, sebatas mana kalau nanti dibentuk badan PPST itu, karena jangan sampai salah karena bahasa hukum tidak bisa pakai bahasa teknis Pak. Kami dijebak terus di pengadilan di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi yang logika teknis kami itu benar 100%, tapi masuk ke logika hukum kami terjerat. Jadi terkadang keinginan kita mulia, tapi kalau salah caranya Pak, bahasa hukum itu sangat menjerat. Jadi yang kita berharap tetap ada konsultasi dulu dengan bidang hukum, biarpun kita akan bisa sangat mulia Pak. Gini Pak, saya mengerti tentu bagian hukum harus dengan baik, dapat teknis, keselamatan, kenyamanan itu akan mutlak, saya setuju. Maksudnya gini Pak, dari satu pihak kita juga ingin bahwa pelayanan itu betul-betul satu pintu. Tinggal orang yang satu pintu ini dapat Bapak selesai, bukan berarti kasih kepada Pak Herman untuk mengambil
hak teknisnya Bapak, bukan. Beliau baru boleh tanda tangan memberikan setelah data kita itu Bapak setuju gitu kan. Jadi konsepnya seperti itu. Cuma dulu, kalau dulu tidak ada online, seperti tukang pos, mesti orangnya jarang. Tapi kalau sekarang data dikirim melalui jaringan internet tadi ya. Nah soal Bapak mau tinjau ke lapangan butuh waktu, itu tidak apa-apa, kita makin lama kan makin diperbaiki. Tapi kita tidak ingin lagi masing-masing SKPD itu bukan loket Pak, saya gitu. Jadi itu Pak, sehingga waktu dalam penilaian, dalam apapun, orang hanya tahu satu, tapi loket ini pun bukan dipindahkan ke kantor wali kota. Karena akan membuat orang jauh. Yang kita ini lakukan loket BPNP kita, PTSP ini ada di semua kelurahan, ada di semua kecamatan. Seperti itu konsepnya. Tapi semua itu hanya mempermudah orang yang belum bisa mengirim secara online. Tapi kalau nanti bisa saya kirim secara online, saya mau membuat rancangan apa? Bapak kan mengatakan dokumen belum tentu saya setujui. Saya setuju. Tapi waktu misalnya saya ngerti komputer, saya akan kirim online. Waktu sampai masuk, Bapak lihat, Bapak tinggal datang ke tempat saya. Atau Bapak bisa balas kalau saya kirim online. Tolong Anda, kami butuhkan waktu untuk tinjau ke lapangan misalnya. Tinggal janjian di situ gitu Pak. Nah tapi sebenarnya misalnya saya tidak mengerti komputer. Saya cuma taunya urusan semua urusan ke kantor Pak Lurah gitu kan. Saya datang ke kantor Pak Lurah. Nah waktu sampai ke sana, petugas PTSP kita di sana akan menginputkan data kita yang dari dokumen ini jadi digital. Atau sekarang kan hampir semua rumah tidak ada rumah lagi yang didesain tidak melalui komputer. Semua ada soft copy. Jadi kita bisa minta kepada mereka, tolong Anda bawa soft copy-nya desain Anda. Nah kalau dia tidak mengerti untuk kirim ke kita, kantor lurah petugas itu yang akan kirim. Nah Bapak tinggal lihat, teknisnya tetap Bapak proses. Tapi orang-orang itu tidak datang ke kantor Bapak lagi ngurusin gituan. Gitu ya, kalau salah dikoreksi. Ngurusinnya di PTSP ini. Itu Pak, proses seperti itu. Dari Pak namakan sedikit saja. Karena tadi di tahapan pertemuan B2B memang belum mengirimkan tugasnya di tersebut. Ini mungkin perlu carikan konfirmasinya. Kalau memang harus, kalau memang kami harus mengirimkan itu. Ya Pak, saya potong Pak. Kalau sekarang justru saya tidak mewajibkan Bapak kirim. Karena pelayanan Bapak jauh lebih baik di kecamatan. Jadi sekarang Bapak lebih baik di kecamatan. Nah justru minimal, justru kami presentnya itu kecamatan sudah oke lah. Tapi semua komando yang memutuskan itu ada di PTSP. Bapak tetap seperti biasa. Kalau ada sistem online semua tidak perlu lagi para orang. Bapak kalau taruh di kantor wali kota lebih jauh lagi Pak, lebih repot lagi. Itu double. Sama yang perlu dirumuskan dari Otala tadi adalah masalah PTSP di kantor wali kota Pak. Jakarta Timur kan contoh. Itu tidak ada hubungannya dengan PPP ini. Itu lucu juga tuh Pak. Sudah kayak kemarin dari cerita itu loh. Tidak ada hubungan. Jadi tetap urusan mesti lewat PTSP-nya kantor wali kota. Iya, jadi dia langsung dibawa ke wali kota. Tidak boleh Pak. Jadi kita betul-betul inginkan satu. Online itu hanya mempermudah supaya kantor cabang kita itu jadi banyak gitu. Tidak perlu tiap tempatin puluhan orang. Konsep seperti itu Pak. Jadi, ya, gitu. Nah saya cuma minta Bapak tolong dibalik saja Pak. Karena yang 1 tahun itu kali mau 3 bulan bisa dilakukan. Soal ini teknis lain lagi ceritanya Pak. Tapi betul-betul Ibu siapkan peraturannya, perbuknya bagaimana. Jadi kita tidak perlu tunggu perda juga Pak. Perda bisa susul Pak. Karena ini proyek tetap, kita bisa dibawa payung, dibawa instruksi ini. Tapi teknis tetap pelaksanaan di lapangan dan dibuat peraturan itu sebelum dapat persetujuan teknis dari SKPD bersangkutan, maka tetap PTSP ini tidak boleh memberikan izin. Tapi izin kepada yang bersangkutan itu melalui PTSP. Dia ngerti Pak ya?
Jadi bukan berarti Bapak kasih, dia sembarang keluaran izin. Tidak, Pak. Bapak masih selesai, contoh juga seperti tata ruang kan, sama. Tidak boleh sembarangan setuju tanpa dapat dari Pak Agus. Tapi izinnya bukan dari Pak Agus lagi, dari Pak Agus gitu Pak. Dan kan internet bisa Pak Sulis ya, langsung kelihatan kan bicaranya seperti apa. Ya, salah aplikasinya disiapkan. Kami semua juga harus ada aplikasinya. Kalau kami kan ibaratnya menyiapkan jalan tolnya, mobil itu disiapkan oleh Ya. kalau PTSP sedangkan masing-masing berarti sistem PTSP yang mobilnya itu. Kami menyiapkan infrastruktur jalannya. Ya, jadi yang koordinator ini semua adalah PTSP. Teknis tetap tanggung jawab. Kominformas bertanggung jawab menyiapkan kabel jalan itu sampai ke tingkat RW nanti. Ya nanti di kantor RW pun masyarakat bisa datang untuk cari data. Dan itu kami harapkan diselesaikan sebelum 1 tahun 2013 lewat sudah tersambung semua. Itu tugas kominformas. Jadi mungkin sebetulnya kan kalau ketemu judul izin itu kan pembinaan. Makna izin itu kan sebetulnya pembinaan dalam masyarakat. Cuma perkembangan sebelumnya itu kita menganut berkembang. Jadi dari PU muncul kebersihan, muncul perumahan dan sebagainya. Tapi ada satu yang penting kalau pada saat itu teknologi tidak. Jadi kalau sekarang teknologinya muncul, sebetulnya organisasi kembali ramping. Jadi tidak tertutup kemungkinan bidang-bidang pelayanan di setiap dinas itu dihilangkan. Tapi lembaga PTSP tadi itu menjadi lembaga yang mandiri, Pak. Ya. Jadi ini persis seperti kita melihat beli tiket di Garuda. Dia online ke Merpati, ke Garuda. Ya, dia mengatur settingannya sudah jelas. Kalau penerbangan sekian kan maksimal kursinya ada. Cuma tadi karena memang pelayanan banyak dan itu tidak konsisten sehingga ini yang menjadi problem. Jadi saya sangat setuju kalau badan tadi menjadi lembaga yang mandiri, bidang pelayanan itu dilebur semuanya. Ya, jadi tidak ada satupun dinas yang melakukan pelayanan. Ya, jadi mungkin ini hal yang sangat baik kita melakukan suatu reformasi. Di mana saja yang bentuk pelayanan pada masyarakat itu dikuasai prosedurnya oleh badan pelayanan. Ya hanya gitu Pak, hanya kami ingin itu di tiap kelurahan di tingkat RW manapun sampai online pun bisa menerima permintaan pelayanan ini gitu. Tapi teknis tetap berkuasa untuk menolak. Tapi yang memegang izin ini semua tuh masyarakat taunya cuma PTSP gitu Pak. Jadi mungkin seperti tadi Pak, persyaratan penambangan administrasinya kan ada. Jadi ini juga secara umum ada. Jadi begitu teknis itu memang dinas Pak. Jadi dia pastikan, misalnya izin mendirikan bangunan itu yang menanggung jawab di kondisi lapangannya itu harus dinas. Tapi persyaratan tadi harus terbuka untuk umum. Sekarang ini kan pelayanan itu kan jauh bergeser, ya karena ada pelayanan ini. Jadi bentuk-bentuk pelayanannya banyak menjadi penyesuaian. Tapi kalau jadi badan layanan, saya rasa itu menjadi tegas Pak. Itu yang pasti. Tapi distribusi Pak. Ya. Ini dari pihak asing, pihak luar. Enggak maksudnya pihak luar di luar kita. Terima kasih Pak Mandu Bapak sekalian atas kesempatannya terkait sih Pak ya bisa ikut berpartisipasi dan terus saya memang ini bicara belakangan karena saya sangat terus sebagai dari luar ya Pak ya sebagai warga juga sangat senang mengikuti dinamika proses ini gitu Pak karena sangat terlihat bahwa dorongan dari pihak DKI Jakarta pimpinan itu untuk melakukan perubahan itu sangat kencang ya Pak dan ini memang sesuatu yang kalau tadi saya mungkin baru paparkan dilemanya Pemprov ini kan dari atas dan dari bawah Pak ya dari atas tekanannya untuk memperbaiki posisi Indonesia misalnya begitu ya sementara dari bawah tentunya tekanan dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih transparan, lebih cepat, murah dan kepastian hukumnya lebih tinggi gitu. Menyambung pembicaraan mengenai online dan lain-lain, prinsipnya kami sangat mendukung Pak bahwa itu ada one access point gitu Pak ya dimanapun itu aksesnya tapi level of service-nya sama ya Pak ya mau dari rumah atau mau dari kelurahan
baku gitu, dalam arti setelah itu sudah masuk, kemudian masuknya misalnya entry point-nya adalah di misalnya mau di wali kota atau di kelurahan, ini larinya kemana, pihaknya bagaimana, formnya bagaimana, itu tentunya kami kelengkapannya bagaimana, checkpoint-nya di mana saja Pak. Kami perlu dapat patah poin, mungkin arahan dari Pak Wagub siapa gitu ya, sehingga kami bisa bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga Pak, mungkin perlu saya sebutkan bahwa dari data kami itu saat ini ada 172 jenis izin dan berizin ya Pak ya, di DKI Jakarta dikeluarkan oleh 19 SKPD atau dinas ya Pak ya. Nah ini tentunya kan sangat kompleks ya Pak ya, sangat banyak, dimana kalau melihat Pergub 74/2011 itu 64 izin itu sebenarnya sudah harus dimandatkan pada KDSP Pak yang ada di wilayah. Jadi mungkin dari pihak kami untuk membantu proses ini, mohon bimbingan atau arahan kira-kira target prioritasnya itu mau yang mana dahulu, karena kalau misalnya mau jalan sih 172 3 bulan selesai, tapi mungkin itu juga perlu kita lihat kesiapan dari pihak DKI Jakarta sendiri, sehingga nanti kami bisa coba saran juga, tapi paling tidak ada arahan dari yang Pak, jadi Pak ya prioritasnya mau yang mana, dan levelnya juga mungkin mau sampai di level mana sebagai starting point Pak, tahapannya mau seperti apa sampai ke tahun depan, di 3 bulan ini berapa izin yang mana saja prioritas utama, level yang masuknya di level mana, mungkin di wali kota, mungkin nanti 6 bulan lagi baru masuk ke kecamatan, begitu Pak, kira-kira roadmapnya mau seperti apa. Saya yakin kalau dari segi fiber optiknya sih mungkin sudah siap ya Pak ya. Mohon izin Pak. Jadi ini kan kalau kami tangkap itu akan desain ulang software ini kan ya. Mungkin yang ruang office kan sudah ya Ya, Pak. jadi ada desain baru. Penambahan Pak. Penambahan. Ada review terhadap mobil-mobil yang sudah dipakai. Karena yang back office-nya ini Pak. Nama izin kalau bisa kami bisa mengetahui dari awal, biar tahu arsitektur dari aplikasi itu dari apa, nanti bisa desainnya desain terhadap pendukung IT-nya. Kemudian kami juga bisa kasih masukan, kita punya detail desain dari perizinan ini yang berawal pada saat kita survei di Pergub 16/2008 itu pendekatannya ada function, dan itu sudah ada detail desainnya. Mungkin Ibu kami bisa masukkan ke itu untuk melakukan redesign atau penambahan atau release modul yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, di sini ada, mungkin tadi saya menghafal Pak mengenalkan dengan saya juga, di sini ada Pak Davi dan juga ada Pak Luan, nanti kita bisa diskusi secara teknis ya Pak. Saya mohon maaf, saya mau rapat tadi satu sebelah, tapi ini udah ketemu. Saya kira Ibu kita bisa kontak Bu Sri Rahayu bagian hukum, Karo Kotala, Pak Nur Samsu. Soal teknisnya bisa langsung dengan Pak Solis Apio bagian hukum kalau udah kenal lah. Nah, jadi kita intinya sederhana saja, mungkin kita mesti mulai dulu dari mana? Dari P2B yang sudah bagus di kecamatan. Jadi kita bisa fokuskan di kecamatan. Nah, kita juga kalau fokuskan di kantor wali kota yang sudah terpadu, kenapa kami tidak ingin? Karena menjauhkan lagi. Yang ada justru kita mau turun sampai di kelurahan sebetulnya. Jadi pasti ada surat yang bisa diselesaikan di kelurahan. Dan kelurahan akan dilatih oleh tempat kota untuk menerima permohonan-permohonan ini. Kan sudah online. Nah, tapi untuk yang P2B kan belum bisa dipaksakan turun di kelurahan. Tapi juga tidak masalah, kan memang dia cuma ini proses kantor pos sebetulnya. Jadi kantor pos modern yang tidak perlu bawa fisik. Dan orangnya juga sudah berkurang. Yang ada PTSP-nya hanya mengontrol saja sampai di mana dikeluarkan izin. Jadi izin-izin itu saja yang perlu kita pikirkan. Mesti approve dari mana? Berarti dari kelurahan bisa kasih. Jadi setiap orang kalau mau urus izin cukup datang di kantor kelurahan. Lainnya di kantor camat. Ini kurang macet juga Pak. Jadi saya segala urusan apapun 172 izin DKI di dalam benak saya hanya saya datang ke kantor lurah beres. Jadi kembali ke zaman dulu, ada apa-apa cari Pak Lurah, ada apa-apa cari Pak Lurah. Nah itu yang kita akan dibangun. Nah soal teknisnya ya tentu, teknis PU, soalnya teknis perhubungan ya jelas ada. Tapi betul-betul kita tuh buka kantor biro jasa, ngurusin masyarakat DKI di kantor lurah yang tidak perlu bergerak kita, karena semua mengandalkan online.
Nah ya silakan nanti Ibu mau kasih masukan rapat lagi. Ini tugas Pak Samsu ya Pak ya, untuk bereskan ini. Jadi kita tidak mau tunggu 1 tahun Pak, dibalik ini Pak. 3 bulan Pak, tugas Bapak. Tentu bisa rumuskan, bisa dapat berapa. Maunya kami ya 172 sudah bisa di kelurahan, begitu online data. Koordinator PDSP, dia koordinator PDSP. Jadi PDSP yang bertanggung jawab untuk ini semua. Dia akan gedor-gedor, dia akan intranet begitu dia tegur Pak Juki, saya juga baca, oh PU ditegur ini. Ternyata suratnya ada tegur P2B kan akan membalas dengan argumentasinya. Kami belum bisa selesai karena nunggu. Nah saya bisa baca di komputer saya atau saya lagi di jalan buka. Saya punya komputer, saya bisa tahu. Jadi ketika masyarakat mengadu, masyarakat itu bisa memonitor kita. Masyarakat bisa memonitor kenapa ini tidak selesai. Jadi kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai kita. Nanti kelihatan, ya dinas mana yang kerja cepat, dinas mana tidak kerja cepat, bukan kami yang menilai. Kami tidak mengenal Bapak Ibu dengan baik kok. Bagi kami, Bapak Ibu melayani dengan baik. Nah inilah yang akan kita nilai untuk jabatan-jabatan. Karena tugas kami ini hanya melayani masyarakat sebaik dan secepat mungkin dan transparan mungkin. Nah itu yang kita pengen lakukan. Sebelum saya mau permisi mau tinggal ngomong. Saya teruskan. Siap. Kami juga sangat setuju sekali kalau sampai di kelurahan. Tapi itu mungkin akan sangat ideal kalau memang sudah online. Karena kita cukup menyiapkan 1 komputer di kelurahan yang siap mengakses semua sistem perizinan. Tapi untuk dalam waktu dekat ini, untuk menempatkan personal di kelurahan memang sangat sulit sekali. Bapak perlu, ini ada kesamaan. Justru yang terjadi nanti Pak ya, Bapak malahan tidak perlu taruh personil semua di kecamatan dulu. Bapak bisa taruh di kantor Bapak semua orang. Dia tidak ada lagi alasan kekurangan orang kerja. Karena yang ada di kantor camat lurah ini hanya front office menerima permohonan orang. Lalu masing-masing SKPD di kantor pusat masing-masing itu ngintipin. Dia ceritakan soal Singapura itu Pak. Saya belum pernah lihat dan jangan ada yang pernah minta studi banding di Singapura ya. Kayak DPR aja itu. Jadi cukup beliau cerita sudah. Dia tidak perlu studi banding di Singapura. Kita sudah dibantu dari IFC. Kita sudah sangat beruntung. Ya. Ini kelihatannya belum nyambung ya teman-teman. Saya malah lebih ekstrim lagi Pak. Bila perlu saya minta izin dari mobil. Artinya begini Pak. Semua SKPD punya nomor ID atau ini misalnya masukin kalau mau ke PU masukin ID. Otomatis nanti PU buka nomornya dia. Terserah pusatnya di mana. Tapi PU nanti buka dari kantor. Kita cek nanti kita balikin ke pusat lagi bahwa ini kekurangannya ini. Artinya tinggal ada lagi yang bentuknya fisik Pak. 1 kantor cukup Pak. Enggak, ini betul. Cuma kan kita mengantisipasi belum semua warga DKI itu melek ID. Nah, bapaknya terlalu maju, Pak. Orang PU masih lebih maju. Pak. Tapi intinya itu kita sepakat ya. Terima kasih Bapak. Mungkin teman lanjutkan. Nanti Pak Samsu bisa pindah Pak. Saya ini sudah disimpan sudah kopi semua. Ke soft kopi ya. Saya permisi, terima kasih Pak. Ini udah ketemu kita. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Nanti terima kasih. Di birokrasi pemerintahan tanpa kelembagaan sulit kita untuk bergerak, sulit. Ya, itu. Oleh sebab itu tadi sudah jelas disebutkan, misalnya begini. Kalau dinas tata ruang P2B tidak perlu menaruh orang di PTSP, sebenarnya tata ruang juga nggak perlu karena itu boleh dikatakan sudah pakai. Karena masa P2B nggak ada tata ruang ada, misalnya. Lebih baik dua-duanya sekalian sudah ada, misalnya kan. Tapi ini belum jadi keputusan di Pak Agus. Sudah keputusan.
Jadi oleh sebab itu, apabila memang tadi Pak Wagub menghendaki pelayanan bila perlu sampai kepada kelurahan, tapi persoalannya bila ini tidak jelas kelembagaannya, ini kan bisa bingung semua kita. Pemahaman kita tadi dari paparan yang dirotakan, ada badan tingkat provinsi, badan perizinan daerah, atau badan perizinan terpadu, terserah apa namanya. Kemudian dia memiliki perangkat di kantor wali kota. Kemudian untuk merespon maunya Wagub, ada lagi anaknya di kecamatan, terus ada lagi anaknya di kelurahan. Jadi badan PTSP yang mau dibentuk oleh Pak Samsu memiliki anak di kantor wali kota, ada banyak kantor, memiliki anak di kantor kecamatan, apapun namanya, ada lagi anaknya di kelurahan, apabila memang itu sudah dipandang dulu. Tapi pemikiran itu kelihatannya anaknya di situ, cuma beliau tidak mengkaitkan dengan masalah keorganisasian, karena beliau lebih kepada penekanan fungsi dan peran daripada IT. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Saya tadi ingin menyampaikan bahwa sebuah IT yang baik sedemikian rupa pun kalau tanpa didukung oleh SDM yang terlatih, SDM yang sinkron, yang bekerja sama dan dari sinkronisasi hubungan kerja, maka nggak mungkin menjadi satu universitas yang baik. Oleh karenanya, kalau boleh kita coba rumuskan tahap pertama barangkali ya, kalau memang keinginan beliau cepat 3 bulan ya mungkin pelimpahan keuangan percuma ya Pak Randy mohon arahan nanti sebagai senior untuk kemudian diisi dengan SDM. Kalau sampai per kecamatan maka minimal PTSP yang ada perwakilannya di tingkat kota itu, karena ini akan kita jadikan satu. Bapak Ibu coba dipahami, karena dulu ketika Ponak Muda berdiri itu mengerucut gara-gara adanya Undang-Undang 25 2007 Undang-Undang Muda. Sementara ketika PTSP Kota berdiri itu Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Jadi sumbernya agak beda dikit. Nah, kita akan coba kawinkan dua-duanya ini menjadi sumber mutualistis. Jadi dengan demikian yang ada adalah izin dan non izin bidang usaha dan yang satu lagi administrasi. Kan gitu, yang sebenarnya administrasi. Yang sebanyak administrasi sebenarnya kita akan coba karena Permendagri nomor sekian saya lupa itu juga mengatakan ada paten pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan. Inilah yang dilihat oleh Ombudsman yang sampai kemarin tadi mengatakan pelayanan kecamatan di tingkat DKI Jakarta belum baik. Yang Pak Inspektur pada waktu mendampingi Pak Sekda berkomunikasi ya. Dengan demikian maka saya kira kelembagaannya tetap kita buat dan hubungkan, cuma mengurangi fungsi jumlah orang yang banyak. Jadi kita rampingkan dari tingkat provinsi ada, lalu tingkat kota, kemudian barangkali sampai kecamatan dulu. Karena sambil menunggu kesiapan IT dengan sistem yang terpadu antara sistemnya Pak Sulis dengan muatan, istilahnya muatan nilai IFC supaya sinkron. Selama ini belum sinkron, selama ini juga ada gangguan, hambatan, gitu ya, ada hambatan. Kemudian yang ketiga, tingkat koordinasi antar lintas sektor juga harus dimatangkan. Selama koordinasi ini tidak sinkron, juga sulit kita melakukan gebrakan untuk pelayanan yang lebih bagus. Itu menurut pandangan kami. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, kami mohon diberikan untuk saat ini supaya kami dengan Pak Terman sebagai senior merumuskan bersama-sama supaya nanti dalam 3 bulan sudah ada paling tidak adalah perbaikan selangkah lebih maju dari hari ini. Demikian tambahan komentar kami. Barangkali Pak Franky maupun yang lain bisa memberikan tambahan untuk masalah ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya kira nggak akan selesai dibahas saat ini. Ya. Tapi arahannya sudah jelas bahwa harus ada satu badan yang bertanggung jawab dan mengkoordinir. Dan kewenangan itu bisa saja ada di tempat SKPD-nya masing-masing. Tetapi dengan adanya badan ataupun tanggung jawab ini, semuanya itu terkendali. Jadi nggak ada lagi istilahnya si A nggak jalan lama, padahal ada komitmen ya, yang sudah dibuat di dalam SOP dan lain sebagainya. Itu harus dibuat kan, makanya tadi kan komitmennya itu dipenuhi gitu oleh masing-masing penanggung jawab. Saya kira poinnya itu Pak. Jadi bahwa isu kelembagaan ya udah pasti ada.
Nah sekarang isu pelayanannya, kalau menurut saya, isu pelayanannya itu adalah betul-betul ya harus dimudahkan gitu, diakses gitu. Jangan kita membayangkan sekarang ini orangnya, tenaganya nggak ada. Itu bisa aja outsourcing kalau menurut saya. Oh ya. Jadi tenaganya yang di kecamatan dan sebagainya itu cuma 44 Pak. Saya kira mestinya sih bisa didesain kalau memang itu requirement-nya seperti apa, nanti bicara dengan Pak Sulis. Ya. Tapi orangnya ya outsourcing aja, nggak usah ngandelin kita. Dan seperti yang disampaikan terakhir, tenaga yang ada di SKPD nggak mungkin kalau kemudian kita harus distribusikan masing-masing SKPD taruh 44 atau nanti 267 kelurahan, itu nggak mungkin. Justru ini harus sistem yang berbicara, tetapi orang itu justru kerja di back office gitu kan, yang untuk produksi dan lain sebagainya. Saya kira sih itu, tapi saya kira lebih baik kita bicaranya di apa namanya, di formatnya aja yang mau kita kerjain itu seperti apa. Kalau sekarang kita bahas, saya kira udah jelas itu semuanya seperti itu aja. Makasih Pak. Saya sih gini, jadi pengalaman saya, kalau di provinsi katakanlah yang di kantor kami ada PTSP dan masyarakat tahu, katakanlah masyarakat udah tahu. Di kantor wali kota udah ada pelangkat 2 PTSP. Di kecamatan pun udah harus ada PTSP. Soal siapa orangnya itu tadi, kebetulan sudah ada orang dari P2B tata kota yang kita tahu. Saya kira kalau seperti itu nanti kita menyandra lagi teman-teman dari 1 atau 2 SKPD. Sistem yang namanya pelayanan terpadu satu pintu itu yang disetup. Orangnya itu bisa outsourcing, nggak ada masalah. Saya ingat kalau zaman dulu ya, itu ada di mana misalnya di Bogota, itu dibikin satu tempat memang Pak, benar-benar satu tempat tuh lokasi. Orang mau ngurus KTP apapun ke situ aja satu tempat. Nah kalau sekarang ini barangkali itu plus online. Jadi intinya begitu. Jadi jangan bicara atau khawatir mengenai tenaga manusia orang itu belakangan. Itu bisa di-set ya. Ada lagi yang ada kalau nggak sudah kita tutup. Tapi diagendakan segera kapan kita rapat lagi. Mungkin sedikit dari mungkin ada PKP PKS-nya kalau memang membiarkan itu kita ada berarti di sini di dalam bisnis proses ada PPR-nya, proses regenerasinya seperti yang disampaikan Pak Kamil tadi. Jadi lebih untuk rekayasa bisnis pelayanan itu sendiri. Mas. Terima kasih Pak. Kalau mungkin dari pihak kami kan tadi sampaikan tadi beliau 3 bulan gitu ya Pak ya. Jadi mungkin dalam bayangan kami memang modelnya sudah cukup jelas. Tadi dicontoh dari dalam apa ya Pak ya. Mungkin dari pertanyaan Pak Kamil ini juga ada pertanyaan nanti mengenai apa namanya, kalau ada yang kurang lengkap atau apa bagaimana sebetulnya sudah bisa diselesaikan ya Pak ya melalui bisnis proses tadi, instrumennya nanti. Jadi mungkin dari pihak kami tadi sudah ditunjuk mitra kerjanya ada betul Pak. Dan mungkin nanti untuk membantu kelancarannya kita bisa mulai dari pada kali ini dulu Pak dari Pemkot gitu ya. Kita bikin raportnya ya Pak ya. Nanti kalau Pak Bagaimana jadi dan kita diskusikan secara apa namanya baru kita bisa aplikasikan ke yang jenis lain gitu Pak. Pihak kami pemantau ekspektasinya sama ya Pak ya. Baik, menyangkut itu masalah IT dan tadi pertanyaan Bapak bisa tadi dapat rancang bangun dari sistem yang ada ini. Saya kira itu bisa karena memang dari awalnya pun itu dibangun untuk keperluan yang masih sangat sederhana. Saya tidak tahu secara sistem apakah itu bisa dikembangkan ke arah yang lebih rumit ya, lebih rumit sesuai dengan harapan Bapak tadi. Rumit dalam pengertian tadi disebutkan
orang di mana saja bisa mengajukan permohonan kan, secara online. Ya. Jadi bagi yang belum paham ID warga kita, warga DKI, bisa secara manual datang ke kelurahan. Nah, tadi pertanyaan di kelurahan siapa yang mobilin dia kan itu sekarang. Tadi ada saran itu kan bisa diangkat tenaga outsourcing. Tenaga outsourcing ini itu punya siapa? Dia pegawai siapa dia? Pegawai kelurahan atau pegawai PTSP yang akan dibentuk ini? Iya. Kan kita bilang akan dibentuk satu badan eselon 2 dipimpin oleh seorang eselon 2. Dia yang mengkoordinasikan seluruh pelayanan terpadu itu ini, termasuk memonitor sejauh mana pelayanan yang online itu dapat terselenggara dengan baik. Ya, balik. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya sedikit saja Pak untuk terkait ini setelah kita masukkan beberapa masukan, mungkin tadi video koordinator yang adalah BPIP dalam hal ini PTC, yang perlu kita sepakati adalah proses sejak awal sampai dengan itu keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian proses bagaimana kita membuat organisasi ini menjadi SDM dan sarana prasarana. Sehingga kita buat jadwal waktu sampai kemarin barusan sampaikan 3 bulan. Nah ini mungkin yang paling penting untuk menyelesaikannya. Penyelesaian ini tidak akan selesai tanpa bisnis proses. Tadi di Papua itu ada beberapa bisnis proses yang cukup kuat, kemudian buat saya cukup panjang. Nah ini perlu diurutkan satu-satu sehingga semua nanti tidak banyak. Mungkin itu Pak, makasih. Baik, kalau nggak ada lagi, saya pikir Bapak sekalian, demikian rapat kita dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan input, masukan kepada rapat ini. Dan kita tentu nanti di bawah koordinasi Pak Sekda sebagai tangan dari Pak Sekda tentu berwakala sebagai central point untuk apa nama kita di